Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satarul Oyub dengan NIM 23090310106 dari kelas H2 program D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan lengkap atau terfokus Peraturan Menteri Keuangan 15 dan RSE pemeriksaan. Pertama-tama, pemeriksaan lengkap atau terfokus tujuannya untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan lengkap dilakukan untuk menguji seluruh pos dalam SPT atau SPOP secara menyeluruh. Pemeriksaan terfokus dilakukan untuk menguji satu atau beberapa pos tertentu yang dianggap berisiko. Untuk alur pemeriksaannya sendiri, pada tahap persiapan pemeriksaan, Kepala UP2 atau Unit Pelaksanaan Pemeriksaan menunjuk Supervisor SPV untuk bertanggung jawab pada pemeriksaan dan meminta penyusunan rencana audit. Selanjutnya, Supervisor melakukan profiling WP wajib pajak, itu menganalisis awal data WP berdasarkan data internal atau eksternal, koordinasi dengan AR untuk menentukan serta bedah profil perusahaan untuk menentukan fokus pemeriksaan dilakukan secara lengkap atau terfokus. Yang ketiga, supervisor. Yang ketiga, supervisor menyusun audit plan atau program yang meliputi metode, teknik, fokus, dan prosedur pemeriksaan. Jika diperlukan tenaga ahli saat pemeriksaan, maka akan dilakukan permintaan kebutuhan tenaga ahli. Selanjutnya adalah penunjukan tim pemeriksa oleh Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan nota dinas. Selanjutnya, setelah penunjukan tim pemeriksa, maka akan diterbitkan SP2, Surat Perintah Pemeriksaan. SPV melakukan input audit plan atau program dengan memasukkan rencana audit ke dalam sistem. Selanjutnya, Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPEMB dan Terms of Reference atau TOR kepada WP sebagai dasar dimulainya pemeriksaan. Untuk pemeriksaan terfokus, SPEMB dilampiri TOR yang berisi rincian pos yang akan diperiksa. Pada tahap pengujian, pemeriksaan pengujian dilakukan dengan jangka waktu 5 bulan lengkap dan 3 bulan terfokus. Ini. Yang pertama, tim pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPEMB dan Terms of Reference atau TOR. Jika pemeriksaan terfokus kepada WP secara langsung atau melalui pos ekspedisi email atau TPA, saat mulai pemeriksaan dihitung sejak tanggal penyampaian. Yang kedua, tim pemeriksa meminta bukti dokumen data dari WP seperti SPT, laporan keuangan, faktur pajak, bukti potong, dan lain-lain. Jika tidak dipenuhi, maka akan diterbitkan peringatan 1 dan 2 atau berita acara pemenuhan atau BA, atau tidak jika dipenuhi maka output dicatat dalam BAPK. Tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan WP, dilakukan baik secara luring maupun daring untuk mengklarifikasi dan melakukan diskusi. Outputnya nanti akan dicatat dalam BAPK di acara pemeriksaan keuangan. Selanjutnya adalah tim pemeriksa melakukan permintaan kepada pihak ketiga jika diperlukan, misalnya ke bank, rekanan, atau pembeli untuk verifikasi data. Kelima, tim pemeriksa melakukan
pemeriksaan di tempat WP on-site yang dilakukan secara langsung ke lokasi usaha atau kantor WP. Output dicatat dalam BAPK. Selanjutnya, tim pemeriksa melakukan perubahan audit plan dengan menyesuaikan rencana pemeriksaan jika ada perubahan fokus atas lingkup yang mendesak. Yang ketujuh, tim pemeriksa dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan, terutama jika WP selama 4 bulan, terutama jika wajib pajak dalam satu grup usaha atau wajib pajak dengan transfer pricing. Yang kedelapan, seluruh temuan dan prosedur pemeriksaan didokumentasikan di KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Yang kesembilan, tim pemeriksa melakukan pembahasan temuan sementara dengan WP paling lambat 1 bulan sebelum pengujian berakhir yang melibatkan pengujian uji bukti dan hasilnya dicatat dalam BAPK, berita acara pembahasan temuan sementara. Yang ke-10, setelah dilakukan pembahasan temuan sementara, seluruh temuan dan prosedur pemeriksaannya didokumentasikan dalam KKP, kertas kerja pemeriksaan, oleh tim pemeriksa. Selanjutnya, tim CAKA (Consultative and Quality Assurance) melakukan review atau tinjauan kembali dan penjaminan kualitas atas KKP, kertas kerja pemeriksaan, sebelum SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, diterbitkan. Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan melalui SPHP kepada WP. WP memiliki waktu tanggapan maksimal 5 hari kerja sejak SPHP diterima. Untuk tahap pembahasan dan pelaporan pemeriksaan, jangka waktunya 30 hari kerja. Yang pertama, tim pemeriksa mengundang wajib pajak untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan PAHP, jangka waktunya 3 hari sejak tanggapan SPHP atau berakhirnya batas waktu tanggapan. Selanjutnya, tim pemeriksa penyusunan PAHP atau BAPHP membahas akhir hasil pemeriksaan atau berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan jika disetujui atau ditolak WP. Selanjutnya adalah melakukan permohonan QA Quality Assurance dilakukan dengan batas waktu 3 hari kerja sejak PAHP. Yang keempat, tim Quality Assurance di luar tim pemeriksa inti melakukan review atas draft LHP dan KKP untuk memastikan kepatuhan prosedur dan kualitas hasil. Yang kelima, tim pemeriksa menyusun LHP laporan hasil pemeriksaan sebagai laporan akhir pemeriksaan. Yang keenam, tim QA melakukan PAKA atau Post Audit Quality Assurance, yaitu dengan melakukan review atau evaluasi kualitas akhir atas LHP sebelum laporan disahkan dan disampaikan. Yang terakhir, tim pemeriksa mengembalikan dokumen asli WP setelah pemeriksaan selesai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.